Hai anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sekarang sedang menggunakan pakaian adat dari daerah Lampung. Ya, ini ciri khasnya. Ada kopiah emas, ada tajam-tajamnya. Ingat apa? Kopiah emas. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan tentang volume kubus dan balok. Kalian kan sudah lihat tayangan tadi? Oke, sekarang Bapak mau tanya. Coba, bagaimana cara menghitung volume dari kolam renang ini? Ada lagi. Bagaimana cara menghitung volume dari bak ini? Nah, anak-anak, tidak semua volume itu berbentuk air. Ada loh truk yang bawa kontainer besar. Nah, Bapak mau tanya, bagaimana cara menghitung volume kontainer ini? Bingung? Nah, Bapak akan terangkan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Nah, baik, mari kita saksikan pembahasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang volume kubus dan balok. Perhatikan gambar berikut. Di gambar A ada rusuknya 1, 1, dan 1. Volumenya 1. Kemudian perhatikan yang gambar B, panjang rusuknya 2, 1, 1. Volumenya 2. Gambar C, panjang rusuknya 2, 2, 1. Volumenya 4. Gambar D, panjang rusuknya 2, 2, 2. Volumenya 8. Gambar E, panjang rusuknya 3, 2, 2. Volumenya 12. Gambar F, panjang rusuknya 3, 3, 3. Volumenya 27. Anak-anak, bisa tidak menemukan hubungan rusuk-rusuk tadi? Nah, kalau kita anggap rusuk itu sebagai panjang, lebar, dan tinggi, bisakah kalian menemukan hubungannya? Benar, pintar sekali. Hubungannya adalah perkalian. Jadi, volume dari kubus atau volume balok adalah perkalian dari panjang kali lebar kali tinggi. Jelas ya anak-anak? Jadi kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri. Oke, baik anak-anak, mudah kan? Nah, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan memberikan soal tentang volume dari kubus dan balok. Perhatikan, Bapak akan berikan soal HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Sebuah bak mandi berbentuk balok. Diketahui panjangnya 100 cm, lebarnya 100 cm, dan tingginya 60 cm. Bak mandi tersebut kemudian diisi sepertiga dari volume baknya. Kemudian diisi air lagi 4/5 volume bak. Berapakah volume dari air yang dimasukkan ke dalam bak mandi? Apa yang terjadi dengan air yang dimasukkan ke dalam bak? Ada yang bisa jawab? Ya, tenang. Bapak akan coba jelaskan dari soal ini jawabannya. Perhatikan. Informasi. Panjang bak mandi 100 cm. Lebar bak mandi 100 cm. Tinggi bak mandi 60 cm. Langkah-langkahnya. Volume bak mandi jika terisi penuh berarti panjang kali lebar kali tinggi. 100 cm kali 100 cm kali 60 cm. Atau 600.000 cm kubik. Nah, sekarang bak mandi tersebut diisi sepertiga dari volume baknya.
atau sepertiga dikali 600.000 cm3. Hasilnya 200.000 cm3. Kemudian diisi air kembali 4/5 volume bak atau 4/5 dikali 600.000 cm3. Hasilnya 480.000 cm3. Nah, lihat. Volume air yang dimasukkan ke dalam bak mandi berarti 200.000 cm3 ditambah 480.000 cm3 atau sama dengan 680.000 cm3. Nah, itu ya volume yang dimasukkan ke dalam bak mandi. Apa yang terjadi dengan air yang dimasukkan ke dalam bak mandi? Jawabannya adalah air akan tumpah atau meluap karena volume air yang dimasukkan ke dalam bak mandi lebih besar dari kapasitas atau volume bak mandi. Jelas ya anak-anak? Anak-anak, mudah kan? Nah, untuk mengukur volume yang tadi kolam renang, kemudian bak atau kontainer, pasti kalian tahu caranya, hanya tinggal menggunakan alat ukur dan pasti kalian juga bisa menghitungnya. Jelas ya? Oke, baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Hai anak-anak, bertemu kembali dalam program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sekarang menggunakan pakaian adat dari Lampung. Ciri khasnya ini, ada kain tapis, ya, kain tapis. Ingat ya, kain tapis. Nah, baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan tentang prisma segitiga. Nah, ini pelajaran menarik. Kalian kan sudah lihat tayangan tadi? Baik, Bapak akan tanya, bagaimana menghitung volume dari tenda ini? Nah, sekarang, bagaimana menghitung volume dari atap rumah ini? Nah, anak-anak, ada juga yang menarik. Tas pun ada yang berbentuk prisma segitiga, seperti ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Bingung? Nah, tidak usah bingung. Bapak punya cara yang mudah dengan menggunakan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan pemahaman konsep tentang prisma segitiga. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada prisma segitiga ya anak-anak. Cirinya apa? Bentuk alasnya segitiga. Lihat, ACB yaitu alasnya berbentuk segitiga. DFE juga berbentuk segitiga. Itu cirinya. Nah, gambar berikutnya kalian bisa lihat kan di sini ada berbagai bentuk segitiga. Ya. Ada yang berbentuk segitiga sama kaki, ya. Kemudian ada yang berbentuk segitiga sembarang dan juga ada lagi berbentuk segitiga siku-siku. Dan di sini nanti akan kalian temukan juga bentuk segitiga sama sisi. Ingat, luas segitiga rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Ingat ya, setengah alas kali tinggi. Baik anak-anak, perhatikan tabel berikut ini. Nomor 1, luas alas 6 cm persegi. Tinggi prisma 6 cm.
maka volume prisma segitiganya 36 cm kubik. Nomor 2, luas alas 10 cm persegi, tinggi prisma 5 cm, volume prisma segitiganya 50 cm kubik. Nomor 3, luas alas 30 cm persegi, tinggi prisma 2 cm, volume prisma segitiganya 60 cm kubik. Nah, yang keempat, luas alas 25 cm persegi, tinggi prisma 12 cm, dan volume prisma segitiganya 300 cm kubik. Nah, anak-anak bisa tidak melihat hubungannya? Coba antara luas alas dengan tinggi prisma terhadap volume prisma segitiga. Ya, betul. Hubungannya adalah perkalian. Nah, jadi volume dari prisma segitiga adalah perkalian dari luas alas kali tinggi. Karena alasnya segitiga, berarti kita gunakan rumus luas segitiga. Jelas ya? Ingat, volume prisma segitiga, luas alas kali tinggi. Jelas? Baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas soal volume prisma segitiga dalam bentuk HOTS. Apa itu HOTS? Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Sebuah botol minyak wangi berbentuk prisma segitiga sama sisi. Volume minyak wangi dalam botol adalah 100 cm kubik. Diketahui tinggi botol 2 kali tinggi segitiga. Dan panjang salah satu sisi segitiga adalah 4 cm. Berapa sentikah tinggi botol? Menarik ya? Mari perhatikan solusinya. Nah, informasi yang kita miliki, volume 100 cm kubik, tinggi botol 2 kali tinggi segitiga, panjang salah satu sisi alasnya adalah 4 cm. Nah, perhatikan langkah-langkahnya. Misalkan tinggi segitiga sama dengan T, maka tinggi botol sama dengan 2T. Ingat, volume botol sama dengan luas alas kali tinggi botol. Nah, volume botol sama dengan 100 sama dengan setengah kali alas kali tinggi segitiga kali tinggi botol. Atau 100 sama dengan setengah kali 4 kali T kali 2T. Atau 100 sama dengan 4T kuadrat. Atau menjadi 25 sama dengan T kuadrat. Nah, T sama dengan akar dari 25 atau sama dengan 5. Dan 5 inilah tinggi segitiga. Kesimpulannya, jadi tinggi botol sama dengan 2 kali T atau 2 kali 5 sama dengan 10 cm. Jelas ya anak-anak? Nah, anak-anak, soal yang dari awal tadi Pak berikan juga pasti mudah kalian menghitungnya. Karena kalian sudah belajar tentang prisma segitiga. Baik menghitung tenda, atap rumah, atau tas tadi. Mudah kan? Nah, baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak,
Bapak sekarang sedang menggunakan pakaian dari Lampung, ya. Ingat, Provinsi Lampung. Ciri khasnya di sini juga ada kemeja warna putih, celana hitam, dan kopiah emas yang menunjukkan status sosial masing-masing dari kekerabatan di sana, ya. Oke, sekarang Bapak akan mengajarkan tentang volume tabung, ya. Anak-anak, sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, baik. Sekarang Bapak mau tanya, bagaimana coba cara menghitung bentuk tabung seperti ini? Ya, minuman kaleng yang sering kalian lihat. Oke? Atau bagaimana juga menghitung volume tabung seperti ini? Gelas yang sering biasa kalian gunakan untuk minum. Dan ada lagi nih yang menarik. Coba bagaimana menghitung volume tabung cat ini? Nah, anak-anak, Bapak sebutkan tadi menunjukkan bahwa bentuk tabung itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Betul? Nah, makanya kalian harus pandai menghitungnya. Bapak akan ajarkan dengan cara konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Nah, baik, mari perhatikan pembahasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan tentang pemahaman konsep dari volume tabung. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar tabung. Alasnya berbentuk apa? Benar, lingkaran. Kalian masih ingat kan cara menghitung luas lingkaran? Ya, pasti ingat. Luas lingkaran sama dengan pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Atau biasanya orang menyebut PR kuadrat. Dengan nilai pi adalah 22/7 atau 3,14. Nah, anak-anak, perhatikan tabel berikut. Nomor 1, luas alas 154 cm persegi. Tinggi tabung 7 cm. Volume tabung 1078 cm kubik. Nomor 2, luas alas 154 cm persegi. Tinggi tabung 10 cm. Volume tabung 1540 cm kubik. Nomor 3, 314 cm persegi luas alasnya. Tinggi tabungnya 7 cm dan volume tabungnya 2198 cm kubik. Nomor 4, luas alas 616 cm persegi, tinggi tabung 8 cm dan volume tabungnya 4928 cm kubik. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak hubungannya antara luas alas dan tinggi tabung dengan volume tabung? Ya, betul. Hubungannya adalah perkalian. Jadi, volume tabung adalah perkalian dari luas alas dikali tinggi tabung. Nah, karena luas alasnya adalah berbentuk lingkaran, berarti luasnya berbentuk lingkaran juga, PR kuadrat. Jelas ya anak-anak? Oke, mudah kan belajar matematika? Iya, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik, anak-anak, kita akan membahas soal volume tabung dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Oke, perhatikan soal berikut ini. Sebuah kaleng terbuka berbentuk tabung yang diameter alasnya 14 cm dan tingginya 20 cm diisi air. Sebuah daun kering jatuh ke dalam kaleng tersebut dan mengapung di permukaan air. Setelah diukur ternyata jarak daun dari atas kaleng adalah 2 cm. Berapakah volume air dalam kaleng itu? Nah, perhatikan solusinya. Informasinya, diameter kaleng 14 cm, maka jari-jarinya sama dengan 7 cm. Tinggi kaleng sama dengan 20 cm. Jarak daun dari atas kaleng sama dengan 2 cm. Nah, perhatikan langkah-langkahnya. Berarti tinggi air sama dengan
20 cm dikurangi 2 cm sama dengan 18 cm. Karena kaleng tersebut berbentuk tabung, maka volume air sama dengan luas alas kali tinggi air atau sama dengan pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi air atau sama dengan pi dikali 7 kuadrat dikali 18 sama dengan 2772 cm3. Nah, jadi anak-anak, kesimpulannya volume air dalam kaleng adalah 2772 cm3. Mudah kan? Oh ya, anak-anak, soal yang tadi Bapak berikan di awal tentang bagaimana menghitung kaleng minuman, kaleng cat, dan gelas, mudah dong. Kalian silahkan coba sendiri di rumah ya. Mudah kan belajar matematika? Nah, baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sekarang menggunakan pakaian dari Palembang, ya, Provinsi Sumatera Selatan. Di sana banyak makanan khas loh, salah satunya empek-empek. Tahu kan? Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan membahas tentang limas segi 3 dan limas segi 4. Nah, anak-anak, sudah lihat kan tayangan tadi? Coba bagaimana cara menghitung volume Rubik ini? Bagaimana cara menghitung volume dari lemari ini? Dan bagaimana cara menghitung volume dari piramida ini? Bingung kan? Tenang anak-anak, Bapak akan ajarkan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari perhatikan pembahasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang volume 5 segitiga dan 5 segi 4. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 5 segitiga dan 5 segi 4. Alasnya berbentuk apa? Ya, betul. 5 segitiga alasnya berbentuk segitiga, 5 segi 4 alasnya berbentuk segi 4. Kalian masih ingat luas segitiga? Ya, betul. Setengah alas kali tinggi segitiga. Kalian masih ingat luas segi 4? Ya, betul. Panjang kali lebar. Nah, anak-anak, perhatikan tabel berikut. Tabel nomor 1, volume 5 segitiga. Nomor 1, luas alas 24 cm persegi. Tinggi limas 8 cm. Volume limas 64 cm kubik. Nomor 2, luas alas 48 cm persegi. Tinggi limas 9 cm. Volume limas segitiganya 144 cm kubik. Nah, anak-anak, perhatikan tabel nomor 2 tentang volume 5 segi 4. Nomor 1, luas alas 9 cm persegi, tinggi limas 10 cm, volume 5 segi 4-nya 30 cm kubik.
Nomor 2, luas alas 36 cm persegi, tinggi limas 20 cm, dan volume limasnya untuk yang segi 4 240 cm kubik. Nah, anak-anak, bisa tidak temukan hubungannya? Agak pusing ya. Baik, kita lihat hubungannya. Berarti di sini terlihat bahwa volume limas adalah perkalian luas alas dikali tinggi limas dibagi 3. Betul tidak? Nah, betul kan? Ya, kesimpulannya berarti ingat, volume limas segi 3 atau volume limas segi 4 adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas. Mudah kan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas soal tentang limas segi 4 ya, dengan bentuk HOTS atau higher order thinking skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut. Sebuah wadah kaca berbentuk limas segi 4 beraturan berisi air 2/3 bagian. Jika panjang sisi alas wadah tersebut 6 cm dan tingginya adalah 10 cm, maka berapakah volume air dalam wadah kaca tersebut? Nah, anak-anak perhatikan gambarnya ya. Mari kita lihat solusinya. Informasi, wadah kaca berbentuk limas segi 4 beraturan, berisi air 2/3 bagian. Panjang sisi alasnya 6 cm, tinggi limas 10 cm. Nah, perhatikan langkah-langkahnya. Volume limas, seperti kalian lihat di gambar tadi, berarti limas TABCD sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas, atau sama dengan sepertiga dikali 6 dikali 6 dikali 10 sama dengan 120 cm kubik. Volume air sama dengan 2/3 bagian, atau sama dengan 2/3 dikali 120 cm kubik, atau sama dengan 80 cm kubik. Kesimpulan, jadi volume air dalam wadah kaca tersebut adalah 80 cm kubik. Nah, anak-anak, mudah kan? Ya, oke. Kalau kita bahas soal yang tadi di awal, kalian pasti bisa kan menghitungnya? Ya. Nah, ingat, mudah kan belajar matematika? Ingat anak-anak, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sekarang sedang menggunakan pakaian adat dari Palembang. Ciri khasnya ada ikat kepala dan di sini kain songket ya. Ingat, kain songket. Oh ya anak-anak, sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, kita akan belajar tentang volume kerucut. Kerucut, ya, yang apa? Bawahnya berbentuk lingkaran. Coba kita lihat. Kalian bisa menghitung volume bentuk kerucut ini? Atau apakah kalian bisa menghitung volume kerucut dari es krim yang sering kalian makan? Atau apakah kalian bisa menghitung volume kerucut topi ulang tahun ini? Bingung kan? Nah, tenang anak-anak. Bapak akan ajarkan dengan konsep matematika nalaria realistik.
Penasaran? Baik, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan pemahaman konsep tentang volume kerucut. Siap? Oke, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar berbentuk kerucut. Alasnya berbentuk apa? Betul, lingkaran. Kalian masih ingat dong menghitung luas lingkaran? Iya, betul. Luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat, ya, di mana pi-nya bernilai 3,14 atau 22/7. Nah, anak-anak, perhatikan tabel berikut ini. Lihat. Nomor 1, luas alasnya 154 cm persegi. Tinggi kerucut 6 cm. Volume kerucut 308 cm kubik. Nomor 2, luas alasnya 154 cm persegi. Tinggi kerucut 30 cm. Volume kerucut 1540 cm kubik. Nomor 3, luas alasnya 616 cm persegi. Tinggi kerucut 15 cm. Volume kerucut 3080 cm kubik. Nomor 4, luas alas 616 cm persegi. Tinggi kerucut 18 dan volume kerucut 3696 cm kubik. Anak-anak, kalian bisa tidak menemukan hubungannya? Pusing ya? Tenang, Bapak akan bantu. Kita lihat, ternyata hubungannya adalah apa? Betul, volume kerucut sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi kerucut. Ingat ya, volume kerucut sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi kerucut. Mudah kan? Nah, Bapak akan membuat ini menjadi lebih mudah dengan kalian bisa menemukan sendiri. Jelas? Baik anak-anak, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan memberikan soal tentang volume kerucut dalam bentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Sudah tidak sabar ya? Baik, perhatikan soal berikut ini. Sebuah kerucut memiliki tinggi 3 kali jari-jarinya. Jika volumenya adalah 1078 cm kubik, maka berapa tinggi kerucut tersebut? Solusi. Informasi. Kerucut, jari-jari sama dengan A cm. Tinggi sama dengan 3A. Volume sama dengan 1078 cm kubik. Langkah-langkah. Volume kerucut sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi, atau sama dengan sepertiga dikali pi dikali r kuadrat dikali t, atau sama dengan di sini 1078 sama dengan sepertiga dikali 22/7 dikali a kuadrat dikali 3a, atau 1078 sama dengan 22/7 dikali a pangkat 3, atau di sini menjadi a pangkat 3 sama dengan 1078 dikali 7/22 sama dengan 343, atau a sama dengan akar pangkat 3 dari 343 atau sama dengan 7. Tinggi sama dengan 3A sama dengan 3 kali 7 sama dengan 21. Kesimpulan, jadi tinggi kerucut tersebut adalah 21 cm. Mudah juga kan? Nah, mudah kan belajar matematika bersama Pak Ridwan? Betul. Ingat anak-anak, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.